Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Kali ini saya, Mbak Eka sama Mbak Nung sedang mengunjungi salah seorang tenan di batch 3 ya, Mbak Yanti dengan produk dimsum soka. Wow, itu aja udah makin ini ya, menarik ya gitu. Ini dimsum soka. Salah satu kalau Mbak Yanti sering kalau di kelas bawa ini. Biasa rebutan sih ya. Saya biasa kebagian satu atau dua aja, sisanya ada ribut sama Mas. Ya, akhirnya saya sampai ke tempat produksi beliau. Ya, apa kabar Mbak? Baik banget Pak. Alhamdulillah ya. Walaupun cuacanya lagi nggak mendukung ya, tapi alhamdulillah sehat. Itu kehebatan dia tuh, dia selalu lebay kalau. Tapi itu karakter pemilik dari dimsum soka ya gitu. Mbak, ini kan dimsum soka ya. Dan keunikan yang saya tahu darimu tuh adalah dirimu nggak punya outlet. Lalu kita kuatnya adalah di bazar, betul ya? Ya, di bazar sama ada outlet 2 Pak. Yang punya setiap sendiri? hari. Yang punya sendiri? Ada. Yang dikelola sendiri? Ya. Di kota? Ada, di depan Superindo sama di nggak Kebon cerita, Kenapa? Cerita. Alhamdulillah, ini yang saya impikan Mbak Yanti ini. Bisnis modelnya menarik banget buat saya. Karena di awal kan dulu bazar doang ya? Bazar sama online. Betul. Nah, Grab. saya malah bercerita ke teman-teman, inilah bisnis model yang unik bagi saya karena keberanian Mbak Yanti untuk mengoptimasi bazar. Rupanya hampir setiap satu ada bazar sebenarnya gitu ya. Dan dia jeli melihat itu. Ini sejak kapan sih Mbak kamu masuk ke Soka? Tahun 2020 Bapak. 5 tahun? 5 tahun. Nah, kita keluar tuh karena sudah bersertifikat halal. Oh, oke. Emang kamu punya pengalaman bikin dimsum? Ya, emang bisa dong. di awal dulu. Iya dong. Awalnya iseng-iseng karena keluarga kan seneng banget tuh. Babe, anak-anak juga seneng. Akhirnya kenapa nggak bikin gitu kan. Akhirnya awalnya bikin pada suka. Jangan-jangan si Babe ngomong ini karena istri saya bikin enak. Bapak. Iya, alhamdulillah. Langsung itu. Ya, langsung bikin lah kita insya Allah. Itu sebelum pandemi dong? Iya. Pandemi Bapak, justru saya ini keluar pandemi tahun 2019 tuh akhir. Ya betul. Jadi sahabat-sahabat ini memang kadang-kadang ya peluang bisnis itu datang ketika tidak sengaja ya gitu. Tidak sengaja. Nah, Mbak, kita itu udah 1,5 tahun mau ikut kelas inkubator bisnis kemarin ya. Dari 1,5 tahun itu pasti banyak pelajaran yang kamu dapat. Banyak. Apa aja yang paling berkesan kamu terapkan sampai sekarang? Kesan dan kesannya ya. Pertama untuk pelajaran apa? BUMN. Ya, pelajaran apa? Pelajaran apa ya? Tentang ini keuangan. Iya. Tentang keuangan yang kata Bapak harus dipisahin loh. Sekarang masih? Masih dong. Alhamdulillah. Jadi punya keuangan sendiri. Ya, betul. Untuk rumah tangga. Ya, betul. Gaji suami juga ada kan ya. Betul. Untuk yang ini juga ada gitu. Itu kan juga butuh modal. Bapak beli ini, itu dari uang jualan. Itu yang dirimu putar ya? Ya, betul. Uang jualan yang saya putar. Ya, alhamdulillah sahabat-sahabat, karena awal ceritanya memang itu saya concern karena kan para tenan di rumah BUMN Cirebon itu adalah ibu-ibu ya, yang notabene mereka menjalankan peran sebagai istri, lalu sebagai ibu dari anak-anaknya, ketika sebagai womanpreneur gitu. Itu yang saya concern. Alhamdulillah Mbak Yanti sudah menyisakan. Jadi uang Babe sekarang nggak digabung dong? Enggak dong. Jadi Babe itu adalah sebutan dari suami tercinta dari Mbak Yanti ya. Jadi beliau memang Babe gendut yang jelas. Tambah lagi. Jadi Babe gendut sebagai suami tercinta dari Mbak Yanti kan pasti punya gaji, itu masuknya adalah ke uang keluarga. Nah, itu dicatat masih sampai sekarang? Dicatat nggak? Tuh kan, nggak ada cerita. Nanti harus dicatat lagi. Nggak ada cerita lagi. Bapak sibuk sayangnya. Nggak ada cerita. Saya nggak mau terima alasan gitu. Kenapa? Dan menarik temuan saya sekarang. Ya, apa coba sama kamu? Mental seorang tuh akan berkali-kali lipat naik ya, ketika dia tahu kondisi keuangan pribadi dia. Kebayang nggak? Betul. Jadi, anak saya mau kuliah, anak saya ini lalu keperluan ibadah misalnya umroh haji segala gitu ya, dia tahu tuh dia akan semangat naik lagi tuh ketika dia tahu pencatatan keuangannya. Jadi tips saya karena dalam rangka Monef
main terus mulai lagi ya gitu. Boleh pakai aplikasi silakan ya gitu. Ya. Uang babe, uang gaji Mbak Yanti dari mana? Dari Dimsum Soka sekian nanti dikumpulin, itu harus diputarkan lagi. Tidak hanya lewat Dimsum Soka. Ya. Apakah mau main di mana, mau beli properti lagi, mau apa ya, mau nambah ke LM semacam gitu. Itu pertama. Yang kedua, kalau pencatatan keuangan perusahaan aman. Aman. Siapa yang ngelakuin? Pencatatan keuangan saya sendiri. Alhamdulillah. Sangat percaya kalau dia ngerjain sendiri. Kalau nggak dipaksa, dia paling unik kalau di kelas ini. Dia paling sering dibully sama teman-teman kelasnya. Tapi dia tahu cara menaklukkan saya kumaha coba. Pamer gitu, dibawain pisang, dibawain dulu. Jualannya telat kan? Nah, itu karena dia sering telat gitu. Kenapa? Aku nganterin dulu gitu ya, bazar dan lain. Nah, Mbak, kalau kamu ilmu pemasaran apa yang kamu dapat dari RBC dan kamu terapkan sekarang? Ilmunya? Apa sih mencari apa sih penjualan? Lebih ke apa sih? Lebih ke menghasilkan gitu. Potensi pasar yang potensi dilihat potensinya gitu kan. Aku mau tahu cara kamu mendapatkan informasi. Ada di sini bazar, ada di sini bazar. Ada dong. Gimana cara? Ada. Bagi sedikit cerita. Ya, saya kan punya komunitas juga Pak di event Cirebon ada, event LKBB ada, event sekolah ada, gitu kan. Jadi itu kamu kelompokin di situ. Iya. Sekali event itu berapa? Sekali sehari nih. Dimsum Soka ini sanggup melayani ikut berapa event dalam waktu bersamaan? Sehari 3 Pak. 3 itu udah maksimal. Iya, udah maksimal. Kadang 4 tapi perabotannya nggak ada. Sih. Kalau ada mejanya aja itu saya ikut 4. Tapi kalau 4 harus ada meja enggak. Saya cukup 3 aja. Kepalanya udah liar. Yang penting kan cuannya. Cuannya gitu. Jadi Mbak Yanti memang kenapa saya bilang bisnis model unik, dia mengoptimasi bazar-bazar. Tadi dia udah ngasih cerita sedikit. Informasi itu dari komunitas yang dia ikuti. Terus dari sisi bisnis proses, ini kan ayam ya, tepung, betul? Terus kalau bahan baku itu dapat dari mana? Dari pasar atau dari vendor atau supplier? Dari saya punya langganan tersendiri Pak. Mereka ngirim? Kadang saya cuma tutul HP Maxim. Saya pesen ini. Jadi saya nggak usah ke sana belanja gitu. Jadi belagu kamu sekarang ya? Emang kayak gitu Bapak. Jadi yang ada Maxim datang gitu aja sih. Karena saya kan repot juga Pak. Ya betul. Jadi alhamdulillah sobat-sobat sekalian, jadi Mbak Yanti udah mengoptimasi sumber daya vendor-vendor, dia udah bisa harus beli ke pasar lagi gitu. Jadi saya lihat tadi ada juga bahan baku dari Bandung ya? Ya, itu kulit Bapak. Kulit. Itu harus dari Bandung. Udah berapa tahun ya? Samanya? Dari 5 tahun. Sama. Dari situ, dari awal sampai sekarang. Dan pernah kehabisan itu kan ya, yang menangis itu pegawai saya menangis Pak. Ibu ini gimana gitu. Nggak enak kulitnya. Alhamdulillah jadi nggak isu ya. Terus SDM berapa karyawan sekarang? Apanya? Karyawan sekarang berapa? 11. Nah, Alhamdulillah. ini sahabat-sahabat, karena bisnis model Mbak Yanti ini bagi saya berbeda dengan yang lain. Dia nggak punya outlet tetap dalam artian toko yang dia harus tongkringin ya, gitu. Tapi dia punya bazar gitu. Jadi sebagian karyawannya ada yang di bagian produksi, lalu sebagian besar adalah di bazar ya. Ada di outlet 2. Outlet 2 ya. 2 tuh gini apa gini sih? 4 ya. Gini. Yang itu di OKM itu masih? Apa tuh? Itu yang di Cipto masih? Di Cipto? Udah enggak itu. Udah enggak. Kan buat apa kalau rugi Bapak? Saya rugi nggak mau. Betul. Ya, karena itu. Kan prinsip ekonomi harus ini. Udah pinter sekarang. Udah pinter sekarang ya. Nah, apa tantanganmu sekarang? Kendala yang kamu hadapi sekarang? Tantangannya Bapak, jujur ya, sekarang itu dimsum ada di mana-mana, merajalela. Masya Allah, saya harus gimana ini ya? Tadinya omset segini, jadi berkurang, benar-benar berkurang karena persaingannya banyak. Hampir semua ya bikin dimsum sekarang. Hampir, tapi ya alhamdulillah kalau jualan dimsum di sebelah saya ya. Milihnya yang saya. Apa sih inovasi yang kamu lakuin? Inovasi mungkin rasa ya Pak, mungkin ya. Kalau rasa di lidah orang kan beda-beda tuh. Tapi itu yang kamu langsung pegang atau gimana? Saya pegang.
Saya enggak. Jadi kira adonan masih di rumah. Saya Nanti semua. untuk yang Jadi yang nyetak sendiri. Itu tidak tahu bahan-bahannya, komposisinya berapa itu mereka itu masih dipegang tahu. langsung ya. Oke, sip. Apa impianmu ke depan? Impian saya ada di status Bapak, jadi orang kaya. Itu bisa ngomporin. Usahanya lebih besar. Betul. Karena saya ngomporin anak didik saya tentang financial freedom. Ya, at the end of the day ya, pada akhirnya teman-teman tuh kita punya satu titik di mana kita punya financial freedom. Endingnya di mana sih ya? Orang kaya endingnya tenang gitu. Ya, tenang pikiran ya, kalau kita mau beli sesuatu untuk keperluan anak ada itu ya, gitu. Oke, Mbak Yanti, mungkin Mbak Yanti pengen say something lah ke Rumah BUMN Cirebon. Terima kasih atau apa, silakan. Terima kasih untuk Rumah BUMN yang sudah menjembatani saya. Saya nyaman sekali berada di Rumah BUMN yang dimana saya mendapat ilmu yang sangat banyak banget. Terus punya keluarga besar juga, yaitu Arkatama. Masya Allah, saya merasa bersyukur banget punya Arkatama. Dan kepada Bunda Nung, Bunda Eka, Diba, sama PLN juga saya ucapkan terima kasih banyak. Terutama juga Pak Meriza yang sudah sabar selama ini ya. Ajar saya, ini saya murid Bandung. Alhamdulillah, Rumah BUMN juga bikin saya berkembang lebih pesat lagi. Alhamdulillah ya. Saya sebagai Mbak, sebagai guru ya, kepuasan utama ketika lihat anak didiknya besar gitu ya. Jadi alhamdulillah teruslah berkembang ya. Saya bangga, saya senang lihat pertama kali aku datang ke tempatmu ya. Prosesnya saya lihat ini udah bukan lagi UKM tapi IKM ya, industri rumah tangga ya. Kata Pak, kamu udah menerapkan prinsip-prinsip manajemen di proses segala gitu. Semoga semua berkembang. Oke, itu aja sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih Mbak Yanti. Berawal dari masak di rumah untuk dicicip suami dan anak, berakhir menjadi sebuah usaha. Insya Allah berkah ya. Bekerja di rumah buat seorang ibu rumah tangga itu luar biasa daripada bekerja di luar rumah. Kenapa? Dia bisa menjalankan peran sebagai istri, peran sebagai ibu, dan bahkan peran sebagai woman entrepreneur untuk mendapatkan uang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.